Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Kasus dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, masih menjadi perbincangan hangat. Terbaru, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memang pasang badan membela Kaisang dari dugaan gratifikasi. Hasan mengaku heran karena hanya Kaisang yang menuai kritik saat memakai jet pribadi. Ia kemudian menyinggung Megawati Soekarno Putri, Mahfud MD, dan Puan Maharani yang juga pernah memakai jet pribadi. Hasan mengatakan posisi Megawati dan Kaisang sama-sama bukan pejabat publik yang pernah menggunakan jet pribadi. Namun hanya Kaisang yang dicibir hingga diduga menerima gratifikasi. Hasan menilai ada peradilan sepihak dari media terkait penggunaan jet pribadi. Pernyataan Hasan mendapatkan kritikan keras dari politisi PDIP Guntur Romli. Guntur mengatakan pada 2015 lalu Megawati menumpang jet pribadi milik konglomerat Tommy Winata. Pasalnya saat itu Megawati dan Tommy sama-sama hendak pergi ke Jakarta dari Bali. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pondok Pesantren Ora Aji Asuhan Miftah Maulana Habibur Rahman atau dikenal Gus Miftah di Kalasan, Kabupaten Sleman. Di Ponpes Ora Aji, Presiden Joko Widodo bertemu dengan 50 kiai muda se-Jawa. Sekitar pukul 9 pagi, Presiden Jokowi tiba di Pondok Pesantren Ora Aji di Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman. Di sepanjang jalan menuju pondok pesantren, nampak para santri dan warga berbaris menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Nampak hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Setibanya di lokasi, Presiden Jokowi langsung masuk ke salah satu bangunan di kompleks Pondok Pesantren Ora Aji. Sekitar pukul 10 pagi, nampak Presiden Jokowi berjalan keluar bersama Gus Miftah. Sebelum meninggalkan Ponpes Ora Aji, Presiden Jokowi menyempatkan diri menyapa para santri dan warga yang sudah berkerumun di pinggir jalan. Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Gus Miftah, mengatakan sejak jauh hari Presiden Jokowi menyampaikan ingin berkunjung ke Ponpes tersebut. Gus Miftah menyampaikan di Ponpes Ora Aji, Presiden Jokowi bertemu dengan 50 kiai muda. Para kiai muda ini berasal dari Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di dalam sambutannya, Gus Miftah menyampaikan kebijakan Presiden Jokowi, terutama terkait dengan pondok pesantren. Kebijakan tersebut sangat dirasakan oleh insan pesantren. Terungkap cara pelaku menganiaya korban Abdul Karim Putra Wibowo di Pondok Pesantren Tafsis Az-Zayadi. Pelaku menendang dan memukul perut korban. Dia melakukan aksi tersebut hingga korban tidak sadarkan diri. Pemicu penganiayaan ini lantaran tidak diberikan rokok. Kejadian penganiayaan tersebut dilakukan pada 16 September sekira pukul 11 siang.
Dengan kejadian tersebut, Kepolisian Sukoharjo menetapkan satu pelaku inisial MG berusia 15 tahun, warga Kabupaten Sukoharjo. MG saat ini sedang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sukoharjo. Lantaran usia di bawah umur, MG tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam kategori anak yang berlawanan dengan hukum. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menjelaskan kasus ini telah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sukoharjo karena yang terlibat merupakan anak di bawah umur. Dengan demikian, perlakuannya berbeda saat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lebih lanjut, AKBP Sigit menjelaskan kronologi yang menyebabkan Abdul Karim Putra Wibowo meninggal dunia. Saat itu santri yang lainnya memberikan 2 batang rokok kepada pelaku. Tak tahu kenapa pelaku kesetanan dan melakukan penganiayaan kepada korban hingga tak sadarkan diri. Menurut AKBP Sigit, kasus ini bukan dari kasus bullying. Adapun barang bukti yang diamankan yakni 3 batang rokok, sarung, dan pakaian yang digunakan oleh pelaku. Dengan demikian, anak yang berlawanan dengan hukum ini terancam penetapan pasal 76C Jungto 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 2016 dan menjadi pasal 35 ayat 1 pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang warga kampung Korong, Padangkabau, Sumatera Barat mengaku melihat pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan yang hingga kini masih buron. Diketahui gadis berusia 18 tahun inisial NKS ditemukan meninggal terkubur tanpa busana dekat sebuah rumah di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Minggu 8 September. NKS dilaporkan hilang saat menjajakan gorengan pada Jumat 6 September. Sepekan lebih sejak mayat korban ditemukan, tim Polda Sumatera Barat Polres Padang Pariaman beserta anjing pelacak K9 masih memburu IS berusia 31 tahun sebagai tersangka pembunuhan terhadap NKS. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan, sosok IS cukup licin dan selalu berpindah tempat. Pengakuan seorang warga kampung Sorong, Padangkabau bernama Irat mengaku melihat pelaku pada Senin 16 September lalu. Menurutnya IS telah beberapa kali melewati kampungnya. IS pernah terlibat melintas sambil membawa senjata tajam. Pada kesempatan lain, tersangka pembunuhan NKS itu juga dilaporkan menggunakan baju berwarna hitam dipadukan dengan celana berbahan denim warna biru dongker. Irat menambahkan dia juga sempat melihat IS dikejar anjing dan kembali ke arah hutan. Dia menambahkan statusnya yang masih buron membuat warga termasuk dirinya takut. Dia pun bercerita terpaksa mengunci seluruh pintu rumah dan membatasi kegiatan di luar ruangan demi keamanan. Membenarkan perkataan Irat, Wali Nagari Gugwak Ahmad Yuni Kamil mengungkapkan keberadaan IS yang masih bebas menimbulkan kekhawatiran.
Ledakan kembali mengguncang Lebanon untuk hari kedua berturut-turut pada Rabu 18 September, di mana ratusan perangkat komunikasi, walkie-talkie, dan pager meledak di seluruh negeri. Gelombang ledakan kedua ini menewaskan setidaknya 20 orang dan lebih dari 450 orang terluka. Selain melukai orang, ledakan kedua juga membakar rumah dan mobil. Sebagian besar ledakan kedua ini menargetkan anggota Hizbullah yang menggunakan walkie-talkie merek Icom V82. Beberapa ledakan bahkan terjadi selama prosesi pemakaman korban ledakan pertama. Insiden ini telah menempatkan Israel dan Hizbullah di ambang perang habis-habisan. Sebelumnya ledakan serentak pager terjadi pada Selasa menewaskan 12 orang dan melukai 3.000 orang lainnya di seluruh Lebanon. Pejabat Israel tetap bungkam terkait ledakan yang menggegerkan publik. Sementara itu Amerika Serikat, sekutu utama Israel, juga mengaku tidak tahu terkait rencana Perdana Menteri Netanyahu tersebut.